Ada serangga di alam yang suka membuat banyak suara. Bayangkan kamu berada di sebuah konser rock di mana penyanyi berteriak keras ke mikrofon dan para gitaris memainkan akord yang memekakkan telinga. Dan semua ini disalurkan melalui speaker raksasa. Rasanya, musik seolah menembus tubuhmu. Kamu akan mengalami sensasi yang sama jika berada di dekat sekawanan tonggeret. Makhluk ini menciptakan suara klik dan dering dengan bantuan selaput yang bergetar di perut mereka. Kebangkitan tonggeret selalu menjadi kejutan bagi orang-orang. Setiap hari, kamu bisa terbangun dengan suara keras di luar. Tonggeret berkumpul dalam kawanan besar, terbang ke jalan-jalan dan menutupi mobil, pohon, dan bangunan. Mereka berceloteh selama berminggu-minggu dan kemudian hening. Tonggeret menghilang secara tiba-tiba seperti saat mereka muncul. Suara tonggeret bisa menyenangkan atau berbahaya bagi telinga tergantung spesiesnya. Suara tonggeret bisa menjadi sesuatu yang merdu dan menawan. Ketika jutaan tonggeret bersuara di hutan, suaranya menyerupai suara pesawat jet atau gergaji yang sedang bekerja. Beberapa orang tidak tahan dan melarikan diri dari nyanyian kawanan tonggeret. Tetapi banyak juga yang mengatakan bahwa tonggeret mengeluarkan suara yang menyenangkan, yang menyelimutimu dari semua sisi, yang merupakan perasaan yang sangat tidak biasa. Mereka mengeluarkan suara ini untuk menarik pasangan kawin atau memperingatkan keluarga mereka akan adanya bahaya. Mungkin mereka hanya bersenang-senang, dan alasan kegembiraan tersebut adalah siklus hidup mereka. Tonggeret menghabiskan beberapa tahun di bawah tanah dan kemudian keluar untuk membuat suara selama beberapa minggu terakhir dalam hidupnya. Dan apa yang mereka lakukan di bawah permukaan adalah salah satu misteri yang paling menarik bagi para ilmuwan. Jadi, tonggeret adalah serangga yang kuat secara fisik dengan mata besar dan sayap yang unik. Kita akan membicarakan keunikannya nanti, tetapi sekarang, mari kita cari tahu mengapa serangga ini begitu mengagumkan. Ada sekitar 3.000 spesies tonggeret, tetapi semuanya dibagi menjadi dua kelompok, tonggeret tahunan dan tonggeret periodik. Tahunan adalah jenis yang umum, kamu dapat menemukannya di seluruh dunia. Mereka hidup dari 2 hingga 5 tahun atau lebih dan memiliki gaya hidup serangga yang normal. Mereka terbang, meminum getah pohon, dan bersuara. Tetapi tonggeret periodik hanya hidup di Amerika Utara, di wilayah tengah dan timur Amerika Serikat. Mereka dapat menghilang sebagai spesies dari muka bumi dan kemudian, beberapa tahun kemudian, muncul di hutan dan mengeluarkan suara sedemikian rupa sehingga kamu dapat mendengarnya dari jauh. Bayangkan kamu sedang berjalan-jalan di hutan, memetik jamur dan buah beri. Lalu, tanah mulai bergerak dan ratusan ribu tonggeret berterbangan. Mereka ada di mana-mana dan suaranya sangat keras. Tapi jangan khawatir, mereka tidak agresif dan tidak akan menggigit. Siklus hidup serangga ini dibagi menjadi 3 bagian, telur, nimfa, dan dewasa. Pada awalnya, betina mengeluarkan beberapa ratus telur di tempat yang berbeda. Mereka meninggalkan anak-anaknya di dekat tanah di cabang-cabang pohon dan semak-semak. Kemudian, setelah 6 hingga 10 minggu, nimfa-nimfa kecil menetas dari telur-telur tersebut, jatuh ke tanah dan menggali ke dalam tanah. Di sana, mereka mengunyah cairan dari akar tanaman dan tumbuh. Mereka menghabiskan 13 atau 17 tahun di terowongan bawah tanah ini, kemudian berganti kulit dan keluar, dan mereka semua melakukannya pada waktu yang sama. Seolah-olah seseorang memberi mereka satu perintah dan mereka meninggalkan semuanya untuk muncul ke permukaan secara bersamaan. Dan setelah mereka naik, mereka mulai bersuara. Bayangkan menghabiskan lebih dari 10 tahun di ruang yang sempit dan gelap dan kemudian pergi ke dunia yang terang dan terbuka, di mana kamu akan tinggal selama beberapa minggu. Tidak heran jika tonggeret berkicau dengan sangat keras, atau mereka mungkin bersenang-senang di bawah tanah dan kemudian memutuskan untuk menghabiskan masa pensiun mereka di luar ruangan. Kemungkinan besar kemunculan mereka bertepatan dengan kondisi alam yang nyaman. Mereka menunggu suhu tanah menjadi nyaman untuk bereproduksi dan keluar. Namun demikian, sementara tanah memanas dan menjadi lebih dingin setiap tahun, tonggeret keluar setiap 13 atau 17 tahun sekali.
Para ilmuwan tidak dapat memberikan penjelasan yang tepat untuk hal ini, tetapi mungkin ada hubungannya dengan hewan lain. Tonggeret adalah makhluk yang tidak berdaya dan bergizi. Kawanan tonggeret yang terdiri dari jutaan tonggeret merupakan pesta bagi banyak penghuni hutan. Burung hantu dan rubah suka memakannya. Seandainya ekosistem hutan terbiasa dengan nyanyian tonggeret tahunan, dalam hal ini musuh-musuh mereka akan segera memusnahkan seluruh populasi serangga ini. Oleh karena itu, tonggeret keluar ketika tidak ada yang mengharapkannya. Mungkin mereka memilih momen ketika pertumbuhan populasi burung hantu dan rubah berada pada level terendah. Untuk menghindari bertemu mereka, tonggeret menunggu selama beberapa tahun. Versi ini terlihat logis, tetapi ada sesuatu yang tidak beres di dalamnya. Jika tonggeret berjuang untuk bertahan hidup dengan cara seperti itu, lalu mengapa tidak semua spesies melakukannya? Tonggeret tahunan secara teratur muncul di hutan dan merupakan bagian integral dari ekosistem. Mereka terus ada meskipun ada banyak musuh. Mengapa tonggeret periodik memutuskan untuk bersembunyi? Ini masih belum diketahui. Sekawanan besar tonggeret menyerupai belalang, sehingga banyak yang menganggapnya sebagai hama. Namun tidak seperti pemakan tanaman ini, tonggeret hanya memakan getah pohon. Mereka tidak akan memakan jagungmu, merusak kebunmu, dan menggigit dedaunan. Tonggeret meminum sari buah dari cabang dan akar, dan mereka sangat jarang melakukannya. Ya, sejuta tonggeret dapat merusak pohon karena beratnya yang relatif besar. Tetapi kerusakan yang ditimbulkannya pada manusia tidak sebanding dengan apa yang dilakukan belalang. Selain itu, tonggeret jarang sekali mengganggumu. Kamu dapat menyelesaikan universitas dan berganti pekerjaan beberapa kali, dan tonggeret hanya akan keluar sekali selama waktu tersebut. Dan mereka juga terlihat sangat lucu untuk ukuran serangga. Sayap mereka memiliki pola yang indah, dan mata mereka sangat besar. Namun mereka masih bisa membuatmu takut, terutama jika kamu bertemu dengan sekawanan tonggeret di jalan. Kehidupan di bawah tanah tampaknya aman, tetapi bahkan di sana, tonggeret memiliki musuh. Dan yang utama adalah jenis jamur parasit khusus yang dapat menembus tubuh tonggeret dan perlahan-lahan melahapnya. Jamur ini mengambil alih kendali tubuh dan mengubah inangnya menjadi zombie yang hidup. Parasit ini juga telah belajar untuk mengubah siklus hidupnya mengikuti siklus hidup tonggeret. Artinya, jamur tetap berada di dalam tubuh serangga untuk waktu yang lama dan tidak melakukan apa-apa. Dan kemudian, ketika tonggeret muncul ke permukaan, parasit bangun dan mulai merusak hidupnya. Ia memakan tubuh inang dan memaksanya untuk menyebarkan spora jamur ke seluruh kawanan agar menginfeksi generasi berikutnya. Jenis jamur lain tidak menunggu tonggeret merangkak ke permukaan. Parasit ini dapat menyebabkan serangga yang terinfeksi keluar dari tanah lebih awal, merayap ke cabang-cabang pohon dan menyebarkan spora. Kadang-kadang, jamur tumbuh dari tonggeret ketika mereka masih di bawah tanah. Tampaknya, tonggeret tidak akan bertahan hidup dengan musuh yang begitu berbahaya, tetapi alam telah menemukan keseimbangan. Beberapa jenis jamur tidak merusak inangnya. Mereka hidup bersimbiosis dengan tonggeret. Parasit mendapatkan rumah dan tonggeret mungkin mendapatkan nutrisi dari jamur. Bagi para ilmuwan, ini adalah kasus unik ketika jamur meninggalkan gaya hidup parasit mereka. Setiap kali muncul ke permukaan, tonggeret menjadi lebih besar. Hal ini terjadi karena kota-kota besar memancarkan banyak panas dan nutrisi ke udara, sehingga menghangatkan area tersebut beberapa derajat. Hal ini berkontribusi pada peningkatan ukuran tonggeret, tetapi pertumbuhan ini hanya berlaku untuk serangga yang tinggal di dekat kota. Tonggeret yang bersembunyi di daerah pedesaan dengan suhu yang lebih dingin akan tetap memiliki ukuran yang sama. Keunikan tonggeret tidak hanya pada perkembangan hidupnya, tetapi juga pada anatominya.
Ketika serangga menjadi dewasa, sayap mereka ditutupi dengan pilar-pilar nano kecil yang dapat mengusir air, menghancurkan bakteri, dan membersihkan diri. Para dokter, ahli kimia, dan insinyur ingin menggunakan sifat-sifat sayap tonggeret untuk mengembangkan teknologi baru di berbagai bidang. Lapisan dengan pilar nano tonggeret dapat membantu manusia menciptakan obat-obatan baru. Para insinyur ingin menggunakan permukaan sayap yang dapat membersihkan diri sendiri tanpa silau sebagai pelapis untuk panel surya dan pengembangan teknologi tinggi lainnya. Jadi, ya, tonggeret benar-benar banyak membantu kita.